أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian teman-teman sekalian kita akan masuk ke materi selanjutnya supaya kita selesaikan bab zakat ya, yaitu masalah zakat fitrah. Materi kelima. Poin A, hukum zakat fitrah. Zakat fitrah adalah suatu kebiasaan yang wajib atau sunnah wajibah atas setiap individu kaum muslim. Hal ini didasarkan pada ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi hukumnya wajib bagi yang mampu ya. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hur wal dzakari wal untha was saghiri wal kabiri minal muslimin. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan sebanyak 1 sa' atau kurang lebih 2,175 kilogram. Baik itu kurma dan 1 sa' dari gandum atas budak maupun orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa dari kaum muslimin. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1512 dan Muslim 984. Ini kebetulan karena menjelang Idul Fitri ya. Jadi ada bahasan kita berhubungan dengan masalah zakat fitrah ya. Ini penting untuk diperhatikan dan setiap wilayah kata ulama boleh dengan makanan pokoknya. Kayak kita beras misalnya, kita boleh keluarkan beras. Ya. Kalau yang saya tahu, kalau dikilokan sekitar 2,5 kilo ya, atau 3,5 liter. Ya, itu beras, makanan pokok yang kita keluarkan di zakat fitrah. Itu hukum zakat fitrah, hukumnya wajib. Karena dikatakan Nabi SAW telah mewajibkannya. Kemudian itu poin A. Poin B-nya hikmah zakat fitrah. Di antara hikmah zakat fitrah adalah bahwa zakat fitrah membersihkan jiwa orang yang berpuasa dari segala sesuatu yang mengotorinya, disebabkan pengaruh kelalaian dan kata-kata keji. Sebagaimana zakat fitrah ini menjadikan orang-orang fakir dan orang-orang miskin tidak perlu lagi meminta-minta pada hari raya Idul Fitri. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Farada Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-sha'imi minal lahwi wal rafath wa tu'matan lil masakin." Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kelalaian dan kata-kata keji, juga untuk memberi makan orang-orang miskin. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud di nomor 1609, Ibnu Majah nomor 1827 dan disahihkan oleh Al-Hakim jilid 1 halaman 568. Kemudian juga ada footnote nomor 1071, dikatakan terusan riwayat ini selanjutnya, ada lanjutan sambungannya adalah waman addaha qabla as-salati fahiya zakatan maqbula wa man addaha ba'da as-salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Siapa yang mengeluarkan sebelum salat Idul Fitri maka dihitung sebagai zakat fitrah, dan siapa yang mengeluarkan setelah salat Idul Fitri maka dia dianggap sedekah secara umum. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis lain, "Ugunuhum anis su'ali fi hadzal yaum." Bebaskanlah orang-orang fakir dari meminta-minta pada hari ini, maksudnya Idul Fitri. Hadis ini riwayat Al-Baihaqi jilid 4 halaman 175. Poin C-nya, ukuran zakat fitrah dan jenis-jenis makanan yang dapat dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah adalah 1 sa'. Tadi sudah kita sebutkan kurang lebih tepatnya 2 kilo, 2,176 kilogram. Tapi dibulatkan biasanya 2,5 kilo ya. Sedangkan 1 sa' sama dengan 4 genggaman 2 telapak tangan dan dikeluarkan dari makanan pokok yang dimakan oleh mayoritas penduduk setempat, baik berupa gandum dalam bahasa Arab qamah ataupun syair, kurma, beras, kismis atau zabib dalam bahasa Arab, ataupun keju. Berdasarkan ucapan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, "Kunna idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukhriju zakat al-fitri an kulli saghirin wa kabir, hurrin aw mamluk, sa'an min ta'am aw sa'an min aqit." Min aqit dalam kurung al-labanul mujaffaf, aw sa'an min syair aw sa'an min tamrin aw sa'an min zabib. Ketika Rasulullah SAW masih ada bersama kami mengeluarkan zakat fitrah. Ini sebelum salat Idul Fitri ya. Untuk setiap anak kecil dan orang dewasa, orang merdeka dan budak, sebesar 1 sa' makanan, 1 sa' akid atau susu kering, keju tepatnya, 1 sa' gandum,
1 sa' kurma dan 1 sa' anggur kering. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 1506 dan Muslim 985. Jadi makanan pokok itu ya, di mana yang sedang dimakan oleh masyarakat umumnya itu yang dizakat fitrahkan. Poin D-nya, zakat fitrah tidak dikeluarkan dari selain makanan. Zakat fitrah yang wajib dikeluarkan adalah dari jenis-jenis makanan dan tidak boleh diganti dengan uang kecuali dalam kondisi darurat. Karena tidak ada petunjuk yang menegaskan bahwa Rasulullah SAW membayar zakat fitrah dengan uang sebagai pengganti makanan. Bahkan tidak ada satu riwayat pun yang menyebutkan bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Kecuali Anda berikan uang ke yayasan, yayasan itu menawarkan ini loh, zakat fitrah 2,5 kilo beras ini jenisnya. Nilainya misalnya 20 ribu, 30 ribu, satu kantong. Anda berikan uang, jadi mereka yang persiapkan beras itu nggak ada masalah. Tapi kalau Anda jadikan uang, Anda kasih tangga Anda, ini loh zakat fitrah saya, ini yang tidak boleh. Ya. Anjuran ulama tidak boleh karena memang tidak ada riwayat yang menjelaskan zakat fitrah diganti dengan uang. Yang ada makanan pokok. Zakat mal ada sendiri, yang sudah kita jelaskan tadi. Ya. Poin E-nya, waktu wajib zakat fitrah dan waktu mengeluarkannya. Zakat fitrah wajib pada saat datangnya malam Idul Fitri. Sedangkan waktu-waktu untuk mengeluarkannya, waktu diperbolehkannya mengeluarkan zakat fitrah adalah 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah melakukan hal tersebut. Waktu mengeluarkan zakat fitrah yang utama adalah sejak terbitnya fajar hari raya Idul Fitri sampai menjelang sholat Id. Karena Rasulullah SAW memerintahkan agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum manusia keluar untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dan ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu yang menyebutkan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhuratan lis-shaimi minal lahwi war rafath wa tu'matan lil masakin man addaha qabla as-salati fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fa hiya sadaqatun minas sadaqat. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari kelalaian. Mungkin selama puasa ada hal yang lalai, dimaafkan dengan zakat fitrah itu. Dan kata-kata keji. Juga memberi makan kepada orang-orang miskin. Barang sampai menunaikannya sebelum sholat Idul Fitri, maka ia adalah zakat fitrah yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Idul Fitri, maka ia adalah sedekah dari sedekah-sedekah yang biasa selain zakat fitrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 1609 dan Ibnu Majah 1827. Waktu qadha atau mengganti untuk mengeluarkan zakat fitrah itu dari setelah sholat Idul Fitri dan seterusnya. Zakat fitrah bisa dilakukan pada waktu itu dan telah mendapatkan pahala tapi hukumnya makruh. Hadis ini dikatakan para ulama berpendapat tentang mengqadha zakat setelah sholat Fitri, setelah Idul Fitri. Sebagian mereka membolehkan dan selama sebelum lewat hari raya Idul Fitri ketika dilaksanakan. Jadi misalnya ada orang lupa nih, tiba Idul Fitri, dia sudah niat mau zakat fitrah, tapi subhanallah habis sholat, dia baru perhatikan ada orang-orang miskin yang ikut sholat menerima kantong-kantong beras tadi sebelum sholat Idul Fitri. Baru dia ingat, oh belum zakat fitrah saya. Di sini dia boleh mengqadha'nya. Tapi tidak berlaku bagi orang yang sengaja tidak mau mengeluarkan zakat fitrah, baru dia mengeluarkan setelah sholat Idul Fitri. Oleh karena itu, kalau Anda bimbang, tidak sempat nanti membagikan beras, makanan pokok kita misalnya, di saat sebelum Idul Fitri, Anda berikan kepada lembaga-lembaga amil yang bisa melaksanakan. Itu jauh lebih baik. Ya, itu akan jauh lebih baik. Baik, kemudian poin F-nya, penerima zakat fitrah. Penerima zakat fitrah adalah kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat-zakat lain pada umumnya. Tetapi orang-orang fakir dan miskin lebih utama untuk mendapatkan zakat fitrah daripada kelompok-kelompok lain berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Ugnuhum anis su'ali fi hadzal yaum." Bebaskanlah mereka orang-orang fakir pada hari Idul Fitri ini dari minta-minta. Oleh karena itu, zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada selain orang-orang fakir kecuali jika tidak ada orang-orang fakir. Kefakiran mereka yang ringan atau ada kelompok lain yang berhak menerima zakat yang lebih membutuhkan. Ya, dari 8 penerima kelompok zakat tadi ya. Tapi lebih ditekankan adalah orang fakir dan miskin. Catatan di sini yang pertama, istri yang kaya boleh memberikan zakat fitrahnya untuk suaminya yang fakir. Sebaliknya suami tidak boleh memberikannya kepada istri karena memberikan nafkah kepada istri adalah kewajiban suami. Sedangkan memberikan nafkah kepada suami bukan merupakan kewajiban istri. Jadi zakat mal ataupun zakat fitrah boleh istri berikan kepada suaminya. Termasuk zakat malnya kalau memang suaminya termasuk dalam kategori orang-orang yang miskin tadi.
Yang kedua, zakat fitrah tidak wajib dilaksanakan atau gugur atas orang yang tidak mempunyai makanan pada hari pelaksanaannya karena Allah tidak membebani hambanya kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Yang ketiga, orang yang mempunyai sedikit kelebihan makanan pada hari pelaksanaan zakat fitrah, kemudian ia mengeluarkannya, maka ia akan mendapatkan pahala karenanya. Sebagaimana firman Allah yang Maha Tinggi menyebutkan, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah atau patuhlah kepadanya semampu kalian. At-Taghabun ayat 16. Maksudnya kalau ada orang dia mau zakat fitrah, tapi dia nggak punya 2,5 kilo beras. Dia hanya punya 2 kilo. Boleh nggak dia zakat fitrah? Dia keluarkan saja. Walaupun idealnya adalah 2,5 kilo. Gitu kan. Yang keempat, zakat fitrah dari satu orang dapat diberikan kepada beberapa orang. Demikian pula sebaliknya. Zakat fitrah dari beberapa orang dapat diberikan kepada satu orang. Karena perintah zakat fitrah dari pembuat syariat adalah bersifat bebas atau mutlak dan tidak bersyarat ataupun terikat. Bahasa Arabnya muqayyad. Ya. Jadi sekali lagi zakat fitrah dari satu orang dapat diberikan kepada beberapa orang. Misal saya sekeluarga nih, saya sama istri sama anak 2 misalnya. Berarti kan zakat saya 2,5 kilo, istri saya 2,5 kilo, anak saya 2,5 kilo, anak yang satu lagi 2,5 kilo. Berarti kan 10 kilo kami. Boleh ini dibagi 2,5 kilo per kresek misalnya, saya berikan kepada tetangga saya si A. Yang istri saya berikan kepada tetangga si B. Jadi kita bagi. Boleh juga sebaliknya, semua itu 10 kilo kita berikan kepada satu keluarga saja atau satu orang saja. Yang kelima, zakat fitrah wajib atas seorang muslim dalam negeri di mana ia tinggal. Jadi nggak dikirim keluar gitu kan. Kecuali tadi sudah kita bahasakan, ada wilayah-wilayah muslim yang betul-betul mendesak dan di wilayah kita sudah tidak lagi yang menerimanya. Yang keenam, zakat fitrah tidak dapat dipindah dari satu negeri ke negeri lain kecuali dalam keadaan darurat. Keberadaan zakat fitrah sama dengan keberadaan zakat yang lainnya. Ini bahasan tentang masalah zakat.